I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita akan bersama-sama
Memulai ibadah kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Allah itu baik. Satu pujian lagi yang mengatakan tak terbatas kasih-Mu Bapa. Namun
Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama dengan orang percaya, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan selama seminggu Engkau telah memelihara kami, hingga kami masih dalam keadaan sehat ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan sepanjang minggu itu ya Tuhan, itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berjalan ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan disampaikan oleh Saudara Leri dan Saudari Vena. Saya persilakan. Baik, pembacaan Alkitab yang terdapat pada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Perikop di atas, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkata Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pembacaan yang kedua, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 10. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah dibacakan. Berikut kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum itu kita menyanyikan sebuah pujian yang terdapat dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 131. Tuhan jadi pemimpinku. saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pada Saudari Rati Ani, saya persilakan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa, saya yang memimpin, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari kami Tuhan, yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Sungguh berharga setiap waktu Tuhan, setiap detik Tuhan, ketika Engkau hadir dalam setiap aktivitas kami masing-masing Bapa. Kami bersyukur Tuhan bersama jemaat Tuhan pada hari ini, di mana kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, walaupun dengan keterbatasan kami Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau tetap berkenan dan melayakkan kami, sehingga kami bisa bersuka cita Tuhan bersama dalam persekutuan ibadah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang mengecewakan Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan banyak hal yang kami lalui Tuhan,
banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menolong setiap hari-hari kami Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sangat bersyukur Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan seperti pujian tadi Tuhan, untuk kami tidak mengeluh Tuhan, untuk kami terus bersyukur Tuhan, bersuka cita Tuhan, dalam setiap kehidupan kami yang kami alami Bapa. Bapa, pada hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan, buat jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan masing-masing, baik dalam kesehatan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, bahkan ada adik-adik, remaja, pemuda, bahkan yang masih menempuh pendidikan Tuhan dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi Tuhan. Bahkan ada yang bergumul dalam tugas akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai mereka Tuhan dalam setiap pendidikan yang mereka tempuh pada saat ini Tuhan. Bahkan ada akan peralihan jenjang Tuhan dari kenaikan kelas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus menuntun mereka Tuhan walaupun terbatas. Mungkin mereka sekolah melalui online, mungkin mereka kuliah melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hikmat-Mu yang Kau akan terus nyatakan bagi mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan, orang-orang yang sukses kelak Tuhan, karena Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Engkau Tuhan, mereka akan terus naik Tuhan, bukan turun, dan mereka akan terus Engkau berkati menjadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau terus memberkati Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan, aparatur sipil Tuhan, baik dalam kepemerintahan Tuhan, baik dalam bisnis mereka Tuhan, bahkan ada yang sedang berkebun juga Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai mereka Tuhan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dalam segi ekonomi Tuhan, Engkau terus mencukupkan mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersuka cita karena Engkau terus menyertai mereka Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan buat pemerintahan Tuhan, dari presiden Tuhan dan setiap jajaran yang terlibat Tuhan. Kayak kami menyatakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan untuk mengatur tatanan negara ini Tuhan. Bahkan Engkau mengetahui Tuhan, sekarang Tuhan adanya pandemi ini Tuhan, banyak hal yang terhambat Tuhan, baik dalam segi ekonomi, sosial, pendidikan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menuntun kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat tim yang terlibat dalam penanganan COVID ini Tuhan, baik tim medis, tim keamanan Tuhan, dan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kami percaya Engkau terus memberkati tangan mereka Tuhan, sehingga mereka mengerjakannya Tuhan, tepat sasaran Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau nyatakan Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang sekarang mungkin menghadapi segala sesuatu pergumulan dihadapi dalam jemaatnya masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai mereka Tuhan. Kami menghadapi new normal Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Engkau terus melindungi kami dalam setiap aktivitas kami jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan kami Tuhan, kami tetap fokus dan bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam setiap yang kami kerjakan Tuhan. Berdoa untuk gereja GKI Tuhan, baik dari pusat, wilayah Tuhan, bahkan sampai ke lokal Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ada yang sudah beribadah secara langsung, bahkan masih ada yang online Tuhan. Kami percaya Kau terus menyertai kami Tuhan dalam persekutuan ibadah kami, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin kuat di dalam iman Tuhan. Sehingga apapun yang menghalangi kami Tuhan, kami tetap mengarah kepada Engkau saja Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang di tempat ini, Bapak Gembala, asisten, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tempat ini, setiap seksi Tuhan pelayanan di tempat ini. Kami terus menyertai setiap program kerja yang dirancangkan Tuhan. Biarlah Engkau terus memelihara kami, memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi dunia saat ini sedang kacau Tuhan. Engkau tahu keadaan dunia Tuhan, bagaimana kejahatan semakin merajalela Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau akan terus menjaga anak-anak-Mu Tuhan, agar tetap bergantung penuh kepada Engkau, terhindar dari mara bahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai kami Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang dalam perkuliahan Tuhan, baik dalam sekolah Tuhan, segala sesuatu Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai. Kau berkati Tuhan, biarlah segala apa yang dikerjakan Tuhan,
Engkau yang berkenan atas hidup kami masing-masing Bapa. Berdoa Tuhan biarlah para misionaris Tuhan, para penginjil Tuhan bekerja giat Tuhan melayani Engkau sehingga Nama-Mu dimuliakan Tuhan, setiap mata tertuju kepada Engkau Tuhan, setiap lutut akan bertelut dan percaya akan Nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Sungguh banyak hal yang kami ingin sampaikan kepada Engkau Tuhan, tapi kami terbatas adanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Apa menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan. Dan Engkau merancangkan yang terbaik, yang terindah Tuhan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan ibadah kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi setiap hidup kami, sehingga kami terus melangkah maju, tidak takut dan tidak gentar karena Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kepada worship leader. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Telenovel. Namun sebelum itu kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Kau mengenal hatiku. Sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kepada hambanya saya persilakan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami datang untuk menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Sebelum kami belajar dari firman-Mu, mari Tuhan yang punya firman membuka hati pikiran kami dan akal budi kami agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui firman ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan serahkan pewartaan firman ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua jemaat Tuhan pada hari ini. Selamat berbakti, memuji muliakan nama Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Saya akan ambil pokok pelajaran kita pada Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 10. Saya tertarik membawa perikop ini ke hadapan kita sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Sebagaimana telah dibacakan bagi kita, firman-Nya telah dibacakan oleh kedua anak kita tadi, yaitu mengenai pelayanan dari Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia. Pada hari ini saya beri judul dari renungan kita adalah Tenang Melayani di Tengah Krisis. Tenang melayani di tengah krisis. Di sini saya mengangkat sebuah prinsip pelayanan dari hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia, karena saya sangat tertarik dengan nabinya ini di dalam pelayanannya yang begitu setia kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang krisis. Sebagai gambaran situasi, zaman nabinya ada dua gambaran kesulitan saat itu, yaitu terjadi kekeringan di seluruh negeri. Negeri Israel pada saat itu terjadi kekeringan, yaitu pada masa pemerintahan Raja Ahab. Sungai-sungai kering, tidak ada hujan turun lagi. Ya, bahan makanan sudah habis. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh dan persediaan makanan di mana-mana sudah tidak ada. Jadi
sangat krisis pada saat itu. Di dalam gambaran situasi ini kita bisa bayangkan bahwa begitu sulitnya jika tidak ada hujan, tidak ada air lagi, dan tidak ada tanaman lagi, dan manusia akan mengalami krisis, yaitu krisis ekonomi. Gambaran krisis yang kedua yaitu Raja Ahab menyembah Baal. Raja Ahab menyembah berhala, yaitu dia mengikuti permaisurinya yang bernama Isabel menyembah Baal. Kita bayangkan kalau situasi di dalam sebuah negara tiba-tiba beralih sebuah kepercayaan, kita bayangkan saja. Jadi situasi yang sulit pada saat itu, nabi-nabi Allah itu dibunuh, ya, dikejar-kejar, dicari. Nabi-nabi Allah pada saat itu dicari dan dibunuh. Dan bagi Baal, bagi berhala, raja ini memang memberikan fasilitas. Ya, mereka mendirikan kuil-kuil, mereka mendirikan penyembahan-penyembahan di mana-mana. Di sana terkenal sebuah kuil yang bernama Asyera, ya, patung yang disembah bernama Asyera. Jadi kekacauan terjadi di sana sini antara orang yang mau percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, dan nabi-nabi Baal. Raja pada saat itu mengarahkan orang-orang untuk menyembah Baal. Mereka mengarahkan orang-orang mau menyembah kepada berhala-berhala itu. Nah, itu gambaran situasi pada zaman Nabi Elia ini. Jadi Nabi Elia sendiri juga terusir, ya, terusir dan dicari-cari. Banyak hamba Tuhan, banyak nabi-nabi Allah tuh yang dibunuh, ya, pada saat itu. Dan itulah situasi yang sangat sulit pada saat itu. Jadi bangsa Israel pada saat itu sudah bingung, ya, mau menyembah pada Allah. Raja memberikan maklumat harus menyembah kepada Baal. Mereka mau menyembah kepada Baal, mereka takut kepada Allah. Jadi sangat tidak menentu dan kacau. Dan nabi-nabi Allah sudah pada bersembunyi, jadi mereka sudah tidak ada pegangan apa-apa. Itu gambaran situasi pada zaman Elia ini. Nah, prinsip yang sangat senang saya ingin kita pelajari pada saat ini, sikap Nabi Elia sendiri di dalam menghadapi pelayanan dan dalam menghadapi misinya menjadi abdi Allah, menjadi penyampai berita dari Allah sendiri kepada manusia. Di sini yang saya sangat salut. Ada 4 sikap yang saya catat yang harus kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan pada zaman ini untuk bersikap. 4 sikap yang saya catat di dalam bagian ini adalah yang pertama, tetap berani mengikuti petunjuk Tuhan. Nabinya tetap berani mengikuti petunjuk Tuhan. Sekalipun mereka bersembunyi, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kepada nabinya, Nabi Elia. Pada saat itu, Tuhan katakan kepada Nabi Elia, pergilah kamu ke tepi sungai Kerit. Ya, seperti pembacaan kita tadi, Allah memerintahkan nabinya pergi ke satu tepi sungai yang jauh sekali dari pemukiman dan jauh dari keramaian dan dari orang-orang, dan bersembunyi. Ya, Tuhan izinkan dia pergi ke sana. Tuhan menunjukkan bahwa dia harus pergi ke sana. Nah, dia mengikuti apa kata Tuhan. Pergilah dia ke tepi sungai Kerit. Dan di situ ada sungai, aliran sungai saja yang dia minum dan tidak ada makanan. Nah, di dalam cerita ini kalau kita baca ini semua sangat menarik bahwa di sana Tuhan tetap memelihara dia. Dan dia diberi makan oleh burung gagak. Yang dibawa oleh burung gagak itu adalah daging, roti, ya. Tiap hari burung gagak melayani dia dengan makanan. Nah, itu suatu hal yang sangat heran. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segalanya bagi kita. Nah, di tepi sungai Kerit ini juga dia tetap berhubungan dengan Tuhan, mendengar-dengar suara Tuhan. Bagaimana Tuhan, saya harus kemana? Dia tetap mendengar, mengikuti petunjuk Tuhan. Dia tidak mau melanggar. Belum saatnya dia menampakkan diri,
dia harus menampakkan diri, dia tidak mau lakukan itu. Dia tunggu dulu, dia tunggu petunjuk Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, oh kamu harus keluar dari sana, baru dia akan ikuti. Nah, dia taat, berani mengikuti petunjuk Tuhan. Terus yang kedua dari hambanya ini, dia tetap melayani Allah. Ya, dia mengikuti Tuhan dan dia tetap melayani Allah. Pada bagian ini ia bertemu, kalau kita baca di dalam Raja-Raja 17 itu, 1 Raja-Raja 17 itu, dia sempat menemui seorang perempuan janda di Sarfat. Ya. Nah, itulah yang saya katakan, dia tetap melayani di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pelarian, dia tetap melayani. Dia bertemu dengan seorang perempuan janda yang sangat miskin dan sudah tidak punya makanan. Nah, di dalam cerita ini kita sudah tahu, cerita yang diceritakan bagi kita dari kita kecil sehingga sekarang ini kita mengetahui cerita itu, bahwa melalui hambanya Tuhan memberkati perempuan janda itu. Dan perempuan janda itu memperoleh makanan selama-lamanya, dan tepung yang sedikit dan minyak itu tidak habis-habis sampai kepada keadaan ekonomi pulih. Nah, di situ hambanya tetap melayani Tuhan, tetap melayani dan melayani sosial, ya. Itu ibaratnya pelayanan sosial dan ekonomi kepada orang-orang susah, ya. Di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah persembunyiannya, dia tetap melayani Tuhan. Juga dia tetap melayani perempuan janda itu, anaknya satu ketika sakit dan bahkan mati. Nah, dia menunjukkan kuasanya, mujizatnya. Lagi-lagi dia menyembuhkan anak dari perempuan janda ini. Dia nyatakan mujizat Tuhan. Tuhan itu berkuasa dalam segala hal, dan dia sembuhkan anak dari perempuan janda ini. Nah, demikianlah bagian ini, bahwa di tengah-tengah krisis hamba Allah ini tetap melayani Tuhan. Apapun keadaannya, yang melayani secara sosial, ekonomi, juga menampakkan, mempraktekkan mujizat-mujizat Tuhan itu di mana ia melayani. Mari kita melayani Tuhan apapun keadaannya, sesulit apapun, kita tetap melayani Tuhan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Apapun keadaan kita tetap melayani. Poin yang ketiga, tetap memerangi Nabi Baal. Dalam poin yang ketiga ini, saya lihat nabinya di tengah-tengah krisis, dia tetap berani melayani Tuhan dan tetap berani melawan Baal. Tuhan memerintahkan nabinya ini memperlihatkan diri. Ya, di dalam Kisah pasal 18 dan seterusnya, pada suatu saat akhirnya Tuhan mengutus nabinya ini memperlihatkan diri dan memberanikan diri menemui Raja Ahab. Ya, itu kalau bukan Tuhan yang menyuruh, mungkin nabinya tidak akan berani menemui raja ini. Jadi dia berani menemui rajanya, dan raja langsung marah kepada dia. Dia katakan, nah ini dia Nabi Allah yang bikin kekacauan di Israel. Jadi langsung saja hamba Allah ini katakan, bukan saya yang membuat kekacauan di Israel ini, tetapi Anda. Ya, nabinya sangat berani, ya. Tetapi Anda yang membuat kekacauan di Israel ini, karena Tuanku Raja sudah meninggalkan ketentuan-ketentuan Tuhan. Jadi dia sangat berani. Dan keberanian berikutnya di Gunung Karmel, pada pasal 18 ini ada sebuah peristiwa di mana nabinya berani terang-terangan mau berperang melawan nabi-nabi Baal ini. Itu kisahnya sangat mengerikan, ya. Di Gunung Karmel ini nabinya mau adu kuasa dengan nabi-nabi Baal. Karena bangsa Israel sudah banyak yang kebingungan. Banyak yang tidak bisa percaya kepada Baal, dan juga banyak yang takut percaya kepada Allah. Oleh sebab itu
hambanya ini menampakkan diri dan dia buat sebuah pertandingan atau tantang Nabi Baal itu. Sebagaimana di dalam kisah itu, kalau kita sudah membaca itu, dia minta Nabi Baal ini membuat mesbah kayu-kayu dan menyembelih binatang. Mereka itu ada 450 nabi Baal. Sedangkan nabi di pihak Allah ini hanya Elia sendiri. Jadi mereka membuat persembahan itu dan mereka bersepakat. Yang mana yang korbannya dijilat oleh api dewa itu bisa mengirim api menjilat dan menghabiskan semua persembahan itu, dialah yang benar. Jadi mereka sepakat seperti itu. Jadi dia suruh dulu mereka mengumpulkan dan mereka meminta kepada dewanya supaya mengirim api untuk makan korban yang dipersembahkan di atas korban bakaran itu. Mereka dari pagi, siang sampai sore mereka berteriak-teriak memohon kepada dewanya supaya api turun makan mereka punya persembahan itu. Tidak datang-datang. Sampai pada sore hari mereka sampai potong-potong badan mereka, mengeluarkan darah mereka, teriak-teriak. Malah diejek saja sama Nabi Allah dan tidak ada api yang datang untuk memakan korban mereka. Nah, setelah itu sudah sampai pada waktu giliran untuk Nabi Allah. Dia suruh mereka menyusun batu dan kayu dan disiram lagi dengan air, bikin parit disiram lagi sampai penuh dengan air. Lalu hambanya berdoa kepada Allah. Dia minta Tuhan turunkan api untuk makan persembahannya. Dan di tengah-tengah bangsa itu, di tengah halayak ramai yang ada di gunung itu, Tuhan menurunkan api dari surga, menjilat semua persembahan yang ada di mesbah itu sampai kering, air-air di parit-parit pun kering. Nah, dengan demikian ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kembali percaya kepada Tuhan, dan akhirnya nabinya membunuh semua nabi-nabi Baal itu dan disembelih, katanya di bagian ini disembelih, pokoknya dimusnahkan. Nah, nabinya tidak mau lagi mereka hidup di negara itu dan semua pemujaan-pemujaannya, kuil-kuilnya dihancurkan. Begitu nabinya membersihkan penyembahan-penyembahan mereka dan berhala-berhala yang menyesatkan bangsa pada saat itu. Jadi bukti bahwa kuasa Allah di atas segala-galanya telah hambanya perlihatkan pada saat itu di Gunung Karmel itu. Itulah yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa hambanya berani sekali memerangi nabi-nabi Baal. Ya, kita hendaknya berani memerangi hal-hal yang sesat dalam hidup kita ini. Kita harus berani memeranginya. Kita harus berani meninggalkannya dan berani melenyapkan segala hal yang mau mengalihkan kita kepada penyesatan, ya, nabi-nabi palsu atau paham-paham yang sesat itu. Kita harus berani mengenyahkan itu dan menghilangkan itu dari depan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah nabi tetap taat kepada panggilan Allah. Panggilan Allah kepada nabinya, kalau kita baca seterusnya dari pasal 17, 18 sampai kepada 2 raja-raja, Tuhan memakai hambanya ini, nabinya ini ke sana kemari. Pokoknya banyak sekali tempat. Kamu ke sana, dia pergi. Kamu melayani di sini, kamu mengurapi ini, kamu ke sana. Dia tetap setia mengikuti panggilan Tuhan, panggilan Allahnya. Sampai kepada saat Tuhan memanggil dia untuk kembali ke surga. Dan tercatat rapi di dalam kitab ini. Nah, itu yang saya sangat salut dengan hambanya ini. Melayani Tuhan sampai kepada detik-detik Tuhan akan menjemput dia. Ya. Dia tetap saja taat kepada Tuhan dalam panggilannya ini, melayani Tuhan. Bahkan Tuhan mengizinkan dia mengurapi Nabi Elisa yang akan mengganti dia
Dan saat dia dengan Nabi Elisa dalam suatu perjalanan, saat itulah Tuhan mengirimkan kereta yang berapi, ya, kereta kuda dari udara yang berapi. Saya rindu untuk baca ini, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Yang mengatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, sangat indah sekali. Tuhan memanggil nabinya tidak mengalami kematian. Dan diangkat sedemikian mulianya. Hambanya yang sangat setia melayani Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk bangsa Israel. Dengan mulianya Tuhan memanggil dia kembali ke surga. Dia taati saja, ya, sampai ia kembali ke surga. Itulah beberapa sikap dari Nabi Elia ini yang sangat-sangat menakjubkan hati saya di dalam bagian ini. Menjadi perenungan kita adalah pada tahun ini. Siapa menyangka tahun 2020, tahun dengan nomor angka yang cantik, Tuhan menguji kita dengan amat sangat berat di tahun ini. Kita tahu peristiwa di banjir di Jakarta. Begitu tahun baru, tahun 2020, banjir sudah menjemput Jakarta dan mereka banjir besar. Dan seterusnya bulan Februari dan Maret datanglah COVID-19 ini. Nah, hal-hal seperti ini tidak ada yang bisa memprediksinya. Ya. Tidak ada kabar dan tidak ada orang di dunia ini yang bisa memprediksi semua ini. Kita dalam keadaan krisis. Sekarang kita dalam keadaan krisis. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita dalam saat-saat krisis ini, apakah kita bisa bersikap seperti nabinya? Tetap tenang, menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah. Dan terjadi banyak perubahan pada tahun ini. Perubahan-perubahan yang tidak pernah kita prediksi, yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan diam di rumah saja, mengurung diri, dan tidak boleh kemana-mana. Dan ada banyak lagi oleh karena COVID ini. Tidak ada yang bisa memprediksi itu dalam kehidupan kita. Nah, hal itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita kuatkan hati kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba Allah, anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Mari kita tenang saja. Apapun perintah Tuhan, ya, melalui raja, melalui pemerintah kita, apapun perintah kita ikuti saja. Tuhan katakan kepada Nabi Elia, pergi ke Sungai Kerit. Ya, kita pergi. Tuhan perintahkan pada kita, diam di rumah, kita diam di rumah. Lakukan pekerjaan di rumah kita, kerjakan semua itu di rumah. Mari kita seperti nabinya, mengikuti apa panggilan Tuhan, apa petunjuk Tuhan, dan tetap melayani Tuhan. Dan juga tetap memerangi hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dan mari kita selalu setia kepada Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Sampai kepada ajal kita, sampai Tuhan memanggil kita. Apapun cara Tuhan memanggil kita, kita tetap setia, tenang, tetap setia seperti hambanya. Sampai Tuhan memanggil kita ke surganya yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan petunjuk bagi kami, terang pada jalan kami, dan contoh-contoh teladan dari hamba-Mu. Hamba berhenti berkata-kata. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan agar hambanya menjadi suri teladan dalam kehidupan kami untuk berlaku tenang. Dalam situasi-situasi genting seperti saat ini, kami tetap berlaku tenang. Karena Tuhan bersama kami dan kuasa Tuhan yang tidak terhingga itu bersama kami.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita menaikkan satu pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 225, nyanyian pengutusan Injil. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya, sebab tak kenal Kristus. Melangkah tanpa harapan, melangkah dalam kegelapan, menuju neraka, menuju neraka. Hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, muhalis bangkitlah. Gerakkan hati hamba-Mu dengan iman dan kasih-Mu, ya Allah Roh Kudus. Agar emas perak diserahkan di kaki Yesus Tuhan, dengan kerelaan, dengan kerelaan. Hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, muhalis hampirlah. Kepada hambanya Ibu Evangelis Novel STH, saya persilakan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi, demikian juga kami sebagai anak Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih atas segala berkat karunia dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan berkat-berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Kami jemaat-Mu telah memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui kolekte kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi, yang belum memberi, yang belum memperoleh berkat, kiranya Tuhan berkati. Semua anak-anak Tuhan di dalam jemaat kami, kiranya Tuhan memberkati. Lebih daripada apa yang telah mereka korbankan bagi Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya segala berkat yang telah dikumpulkan berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bersyukur atas ibadah kami pada hari ini, puji-pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami, serta persembahan kami, dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat-Mu. Kiranya damai, sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan Yesus Kristus yang telah menebus dosa, serta persekutuan dalam Roh Kudus yang senantiasa tinggal di hati kami, masing-masing jemaat-Mu mulai hari ini sampai rekah fajar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya.
Puji Allah, pohon berkat. Amin. Selamat siang. Kami dari tim pelayanan altar pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.